Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Zainalani, biasa dipanggil Zaina dengan NIM 25002267. Pada kali ini kita akan membahas tentang pembahasan komunikasi eksternal. Nah, pembahasan yang pertama yaitu pengertian komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal adalah suatu proses penyampaian informasi atau pesan atau pertukaran pesan yang dilakukan dan yang dimanfaatkan oleh suatu lembaga atau suatu organisasi untuk menjalin, menjaga, membentuk hubungan baik antara lembaga atau organisasi dengan mereka yang berada di luar organisasi, yang pada akhirnya akan didesain sedemikian rupa untuk memberikan perhatian kepada lembaga yang mungkin sedang kita kelola. Jadi tujuan dari komunikasi eksternal itu adalah untuk membangun hubungan baik yang dengan mereka-mereka yang berada di luar organisasi di tempat kita bertugas. Komunikasi eksternal itu secara prinsip dalam suatu organisasi itu juga dimaknai sebagai kegiatan komunikasi antara perusahaan atau organisasi dengan semua hal layak atau semua mereka yang terlibat yang statusnya di luar lingkup organisasi. Dan komunikasi eksternal juga sangat dibutuhkan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh suatu organisasi itu pada lingkungan sekitar. Dan selain itu, hubungan timbal balik yang jelas adalah untuk mengendalikan sekaligus memantau organisasi agar berada di jalur yang diterapkan atau di jalur yang diharapkan. Nah, komunikasi eksternal ini juga memiliki fungsi yang pertama yang mungkin saya dapatkan, yaitu membangun antara lembaga atau perusahaan. Maksudnya itu membangun citra suatu lembaga atau suatu perusahaan. Apabila nanti citra perusahaan itu menjadi baik, tentu ini menjadi suatu keuntungan bagi lembaga atau perusahaan tersebut. Mereka dan para pelanggan atau konsumen dan masyarakat umum yang ada di luar organisasi, apakah itu terlibat secara langsung atau tidak, atau punya hubungan secara langsung, yang memiliki suatu kondisi yang ikut serta untuk membesarkan lembaga perusahaan atau organisasi kita tersebut. Nah, untuk bentuk-bentuknya yang saya dapatkan yaitu yang pertama adalah bisa dari website yang jelas. Berarti website yang kita dapatkan itu harus jelas. Seringkali website ini identik dengan promosi suatu perusahaan atau produk, akan tetapi di balik itu yang memang atau yang namanya website itu dijadikan media sebagai bentuk komunikasi dengan pihak lain seperti dengan perusahaan atau konsumen, dan memang sengaja. Jadi komunikasi ini disengaja untuk dibentuk membangun komunikasi, dan dalam website itu kita juga dapat memperoleh berbagai informasi mengenai perusahaan atau suatu produk yang telah dipaparkan oleh perusahaan tersebut. Nah, bentuk yang kedua yaitu majalah. Kadang-kadang majalah ini juga dimanfaatkan oleh perusahaan atau lembaga, meski tidak semua perusahaan masih memakai majalah. Majalah ini bisa diisi dengan full breakout seperti kegiatan yang digunakan oleh si perusahaan itu, visi dan misi lembaga tersebut, kegiatan apa, dan mungkin untuk kelebihan dari majalah itu adalah daya tahannya itu lama. Dan mungkin untuk kekurangan majalah ini mungkin tidak seluruh masyarakat di lingkung luar organisasi itu dapat membaca atau mendapatkan majalah tersebut. Nah, yang kedua yaitu berita.
Berita yang disampaikan baik meliputi berita pencapaian organisasi tersebut, fokus pada suatu media yang lain ditampilkan seperti apa yang terjadi dengan perusahaan tersebut, berita-berita terbarunya. Dan yang keempat yaitu radio. Radio seringkali mungkin menyampaikan suatu informasi melalui mungkin podcast dari radio, seperti bagaimana dan produk apa yang diberikan oleh perusahaan tersebut. Nah, pada pembahasan yang ketiga yaitu karakteristik komunikasi eksternal. Nah, pada karakteristik yang mungkin yang pertama yaitu transparansi dan keterbukaan. Berbeda dengan komunikasi eksternal yang mungkin lebih rahasia, komunikasi eksternal ini bersifat transparan agar untuk bisa membangun kredibilitas dan kepercayaan dengan audiens di luar organisasi tersebut. Nah, yang kedua yaitu fokus pada hubungan eksternal. Tujuannya adalah untuk membangun dan memelihara hubungan baik dengan pihak eksternal seperti pelanggan, investor, media massa, dan pemasok, dan juga masyarakat umum yang akan menjadi mungkin baik pemasok dari itu atau konsumennya. Dan yang ketiga yaitu beragam saluran dalam komunikasi. Menggunakan berbagai saluran untuk menjangkau audiens atau masyarakat yang berada di luar organisasi tersebut yang bersifat lebih luas, seperti situs web yang tadi seperti yang kita bahas tadi, seperti media sosial, siaran radio, iklan, atau berita, majalah, atau media cetak digitalnya juga bisa. Dan yang keempat yaitu fokus pada citra dan pemasaran. Nah, ini tuh bertujuan untuk membangun citra merek dari suatu lembaga atau perusahaan tersebut agar bersifat atau merek yang mereka paparkan itu bersifat positif dan dapat meningkatkan penjualan dan dapat mengembangkan bisnis dari perusahaan atau melalui strategi pemasaran dan hubungan masyarakat yang lebih dalam agar perusahaan atau lembaga atau organisasi tersebut dapat lebih berkembang atau meningkat. Nah, yang untuk itu saya lupa itu yang keberapa, yaitu pesan yang jelas. Jadi pesan itu juga dapat disesuaikan dengan fakta yang ada. Juga pesan itu harus ringkas, bebas dari kesalahan, dan disesuaikan dengan audiens atau target. Penggunaan jalan juga harus dihindari. Penggunaan jargon yang harus dihindari. Nah, yang terakhir yaitu karakteristiknya dukungan untuk komunikasi dua arah. Meskipun ada aspek satu arah seperti iklan, komunikasi eksternal yang efektif seringkali mendukung komunikasi dua arah untuk berinteraksi dengan orang-orang atau masyarakat yang di luar organisasi dan untuk membangun hubungan yang lebih. Keempat tadi yaitu variabel kunci komunikasi eksternal meliputi tujuan komunikasi eksternal tersebut, pesan, saluran, dan lingkungan eksternalnya. Yang pertama itu tujuan komunikasi. Menentukan mengapa kita harus berkomunikasi dan contoh untuk membangun suatu brand yang akan kita lakukan untuk juga perencanaan untuk menarik ke investor. Yang kedua yaitu audiens, menentukan kepada siapa pesan itu kita akan tujukan atau ajukan. Contohnya itu bisa dari pelanggan, investor, media pemasok, atau pemerintah. Nah, yang ketiga yaitu pesan, konten atau informasi yang ingin kita sampaikan kepada audiens eksternal itu. Contohnya siaran pers, konten atau media sosial atau materi pemasaran seperti majalah atau radio atau yang lain, dan informasi dari investor.
Pesan juga untuk disampaikan itu harus jelas, konsisten, dan disesuaikan dengan audiens yang dituju. Dan yang keempat yaitu saluran. Media atau saluran yang dapat kita pakai itu bisa dari berbagai seperti media cetak atau sosial media, atau bisa dibilang itu website. Yang kedua yaitu majalah. Yang ketiga radio. Dan mungkin yang terakhir yaitu berita. Pesan yang pilihan saluran atau mempengaruhi, atau pesan tersebut dapat mempengaruhi audiens agar dapat diterima oleh si audiens tersebut. Yang kelima yaitu lingkungan eksternal. Konteks luar di mana komunikasi terjadi, termasuk tren pasar saat ini atau regulasi dan opini publik. Jadi kita juga harus memperhatikan tentang lingkungan eksternal di sekitar kita. Dan untuk yang keduanya itu memahami lingkungan eksternal, membantu menyusun strategi komunikasi yang tepat, yang selaras dengan konsep yang dinamis yang kita miliki. Nah, untuk pembahasan yang terakhir yaitu manfaat utama dari komunikasi eksternal tersebut. Yang pertama yaitu meningkatkan citra dan reputasi perusahaan, seperti yang kita bahas tadi. Membangun citra yang positif dan reputasi yang baik di mata publik itu sangat penting bagi suatu lembaga atau suatu organisasi. Dan agar perusahaan tersebut dapat berjalan lancar dan dapat berkembang. Dan yang kedua yaitu memperkuat dan memelihara hubungan yang kuat dengan pelanggan, mitra, pemasok, dan investor yang lain. Yang ketiga yaitu meningkatkan kesadaran merek. Untuk memperluas jangkauan kita, informasi perusahaan melalui berbagai saluran seperti yang tadi, seperti media website tadi, majalah, radio, dan berita tersebut. Untuk dikenal agar masyarakat umum atau masyarakat luas bisa mengenal apa yang mungkin yang kita paparkan produk dari perusahaan atau lembaga tersebut. Dan yang selanjutnya yaitu mendorong penjualan dan pertumbuhan. Dan di sini kita itu menginformasikan tentang produk atau layanan baru, promosi, atau membantu menjangkau pasar baru. Dan yang selanjutnya itu mengelola krisis dan juga memberikan informasi yang jelas dan yang meyakinkan kepada publik saat terjadi masalah seperti cacat produk atau kontroversi yang lain-lain. Dan juga pada komunikasi eksternal ini mungkin untuk tambahan lanjutannya itu mungkin yang sebelumnya dari komunikasi eksternal ini mungkin menggunakan media atau yang lainnya untuk membantu dalam komunikasinya. Nah, dari keuntungan yang kita lakukan dari komunikasi eksternal itu yaitu kita dapat mencapai mungkin audiens atau orang-orang yang berada di luar pelosok agar dapat mengenal atau mengetahui produk dari kita tersebut. Jadi komunikasi eksternal ini juga bisa dibilang sebagai iklan berjalan agar seluruh atau masyarakat yang belum tersentuh atau belum bisa digapai dapat mengetahui tentang perusahaan, lembaga, atau organisasi kita tersebut. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil adalah komunikasi eksternal itu adalah aktivitas krusial yang melibatkan pertukaran informasi atau interaksi atau antara organisasi dengan pihak luar organisasi seperti pelanggan, mitra, investor, dan masyarakat luas yang lain, yang bertujuan untuk membangun citra merek yang positif dan meningkatkan reputasi untuk menjalin hubungan baik dengan lembaga atau perusahaan yang lain, untuk memangku kepentingan dan pada akhirnya untuk mendukung kesuksesan serta pertumbuhan bisnis dalam jangka panjang tersebut dalam organisasi atau perusahaan tersebut. Dengan berakhirnya penyampaian kesimpulan dari saya ini, maka berakhirlah pembahasan dari video pada kali ini. Baiklah, jika salah ada yang janggal, saya mohon maaf.